Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Ustaz Zaid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji dari KBH khususnya Asia 2025 yang dirahmati Allah. Ini kebetulan yang ditunjuk untuk berbicara sore hari ini pas berhalangan semua. Nanti mungkin mohon gantian mungkin ya, katakanlah mungkin saya berapa menit, nanti disambung oleh siapa begitu. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang saya ingat, kalau nggak salah dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lah." Apabila mata meninggalnya mata ibnu Adam, meninggal anak Adam, in qata'a, maka putuslah amaluhu, amalnya, illa kecuali salasin, 3 sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin, atau anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari ketiga hal ini, yang pertama kita melihat dulu dari hadis ini, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Kita melihat dulu dari sisi bahasa yang saya tahu sedikit. Kenapa dibaca salasin? Karena insya Allah Bapak Ibu semua tahu ya, karena ada huruf jar min ya. Jadi tidak mungkin dibaca min salasun, atau tidak mungkin dibaca min salasan ya. Setiap ada huruf jar atau huruf yang membuat kata berikutnya menjadi kasroh. Contoh yang lain, ya ini biar agak melebar untuk menambah waktu saja. Ketika misalnya kita ingin mengatakan ke sekolah, itu dalam bahasa Arab itu ilal madrasati, tidak mungkin ilal madrasata ya, tidak mungkin dibaca ilal madrasatu ya, pasti ilal madrasati. Beberapa kata yang membuat kata atau kalimat berikutnya kasroh, yaitu misalnya ala, yang artinya di atas. Contohnya di atas meja, maka bahasa Arabnya adalah alal maktabi. Itu diantaranya beberapa huruf jar ya. Min salasin.
Nanti kalau kita juga lihat di juz amma di surat yang inna anzalnahu itu surat apa ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Zalzalah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadr ya. Al-Qadr. Itu kan walaupun misalnya tidak diharokati, ya kan? Itu kita bisa membaca inna karena wasiatnya sesungguhnya. Sesungguhnya inna anzalnahu sesungguhnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, kemudian inna anzalnahu fi, di situ juga ada fi kan kadang bisa juga kalau model hafalan bisa juga fi lailatu ya. Padahal pasti harusnya bacanya fi lailati ya, karena ada huruf fi ya. Ini hanya sekedar share yang kita tahu. Fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Itu juga di situ lailatul qadri. Dua kata kalau disambung maka yang pertama diakhiri dengan dhammah, yang kedua diakhiri dengan kasrah, ya kan? Lailatul qadri, dua kata ya, dua kalimat ya, tidak mungkin lailatul qadri atau lailatul qadri dan sebagainya, pasti u dan i, yaitu lailatul qadri. Seperti hanya ada dua kata, kitab dan Allah, maka kitabullah, Rasulullah, ya kan? Rasulullah, kitabullah, lailatul qadri, ya kan? Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadri, untuk yang fi pakai kasrah, fi lailatul qadri. Tapi kalau yang lailatul qadri, yang lailatul qadri. Jadi intinya sambil membaca Al-Quran kita sebaiknya juga sambil mengamati ya. Dan kita belajar sedikit demi sedikit ya, dari aturan-aturan yang ada. Insya Allah itu akan menjadi nikmat ya, akan menjadi tambahan pengetahuan kita dan menambah kehidupan kita lebih bersemangat. Jadi salah satu yang membuat hidup kita bersemangat diantaranya adalah terus belajar dan belajar. Apalagi kata Ustaz Uki itu ketika kita mendengarkan seperti ini ya, kultum misalnya, tafsir misalnya, lalu kita menambah lagi ya, apalagi di sini mungkin ada internet, menambah lagi yaitu membuka topik yang sama ya, topik yang sama. Misalnya seperti tadi sempat saya membahas masalah huruf jar majrur, maka kita buka di Google misalnya, tulis saja ketik jar majrur atau contoh ya kan, contoh jar majrur ya. Kemudian contoh mudhof ilaih. Untuk mudhof ilaih contohnya tadi lailatul qadri, pasti bacanya begitu karena dua kata ya, seperti kitabullah, Rasulullah, ilal madrasati, itu kan huruf jar. Tapi kalau yang mudhof ilaih dua kalimat digabung, biasanya kata yang pertama memakai dhammah akhirnya, pada akhirnya kata yang kedua memakai atau diakhiri dengan kasrah. Contoh lailatul qadri, kitabullahi, rasulullahi. Itu contoh ketika kita membaca Al-Quran sambil memperhatikan. Karena sudah dibahas soal yang tadi, maka nanti ketika kita membaca surat
Al-Qadar, maka kita sambil memperhatikan dan insya Allah akan menambah nikmat buat kita. Oh iya ya, ini yang Pak Zain terangkan ini, kalau nanti ada yang keliru juga nanti diingatkan saya. Pak Zain, yang diterangkan Pak Zain itu seperti ada yang kurang atau keliru, mohon dibetulkan. Begitu. Tadi yang saya baca adalah hadis idza matabna dama in qata'a amalahu illa min salasin. Ya, bila anak Adam meninggal maka putuslah segala amal kecuali 3 perkara. Ya. 3 perkara ini, yang pertama yaitu sedekahun jariyatin. Ya, kita kemarin sudah diimbau oleh KPH, diantaranya oleh KPH untuk mengumpulkan amal jariah untuk membuat gedung, maka alhamdulillah sudah terkumpul kemampuan kita. Insya Allah itu akan menjadi sang kita nanti di akhirat, apalagi ini pada saat-saatnya kita konsentrasi ibadah. Ya. Di sini berarti kita banyak sekali ibadah yang dilakukan. Ya, ibadah fisik. Ya. Saya juga yang mengira tapi juga tidak mengira bahwa ibadah haji itu ternyata betul-betul ya melelahkan ya Pak ya. Untuk seumur saya itu melelahkan 60 lebih karena sudah pensiun setahun lebih ya. Ya. Apalagi pekerjaan saya, pekerjaannya halus, depan komputer, di depan kelas. Yang paling-paling nggak ada yang kasar sama sekali, tidak ada yang berat dalam pengertian fisik, paling naik turun tangga. Ya. Dan ketika itu banyak lupanya atau terlena yang harusnya sering olahraga, ya. Tapi ya menganggap bahwa ya yang penting kan sudah naik turun tangga udah cukup, ya kan? Ya memang ya selama mengajar itu ya seperti tidak begitu masalah ya, dalam hal fisik ya, karena hanya naik motor ya, dari Gamping sampai sekolah di Man 1 ya. Ya, itu kan nggak ada kegiatan fisik. Kemudian masuk kelas atau masuk ruang guru itu juga bisa dikatakan tidak ada kegiatan fisik ya. Dan ketika di kelas duduk pun ya masih lumayan sehat. Nah terasanya ya, ketika di sini ya, itu menjalankan rangkaian ibadah haji ya. Maka mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya, atau mungkin ada yang sama dengan saya, maka sesudah haji ini maka mari kita pelihara kesehatan badan kita. Mungkin salah satu hikmahnya itu hitung. Ternyata setelah haji ini berarti kita sekarang mulai memelihara kesehatan, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini dan yang pekerjaannya halus ya. Lain yang ya kalau pamalan juga halus ya, kenapa Pak? Sami kaki halus, tapi mungkin pamalan banyak olahraga ya. Saya melihat teman-teman yang pekerjaannya halus terpaksa harus meluangkan badminton, apakah pingpong, apakah jalan sehat. Nah untuk saya sementara ini yang paling saya nikmati atau yang paling saya coba tidak henti ya hanya jalan sehat saja ya, karena saya olahraga sejak dulu kurang aktif atau bahkan bisa dikatakan tidak olahraga, sehingga saya memilih yang tidak harus keluar uang dalam pengertian seperti sepeda kan keluar uang ya Pak ya, membeli sepeda, apalagi tenis kan berarti paling kan punya waktu khusus, punya grup ya. Badminton juga mungkin
perlu punya waktu, punya khusus. Ya, termasuk pingpong pun walaupun cuma taktik itu juga perlu punya waktu. Apalagi kalau harus bermain serius, juga ada hitung-hitungan dan sebagainya. Maka saya cari yang free, ya. Free itu yang bebas, menentukan sendiri waktunya, dan itu alhamdulillah kita bisa. Ya. Sejak 3 bulan sebelum hari H itu kan kita dites apa itu namanya, cek kebugaran. Nah di situ yang saya baru terasa 1 kali putaran sudah kemeng-kemeng. Waduh, saya minta maaf Mbak, saya kemeng-kemeng ya, selonjor dulu. Oh iya, selonjor sebentar, terus sekali lagi kemeng-kemeng lagi setelah 1 putaran ya. Ya dari situ baru terasa, ya Allah, saya membayangkan besok seperti apa nanti saya bisa diinjak malah nanti ketika di Ka'bah atau ketika di Jamarat atau di mana saja ya. Alhamdulillah saya mulai dari situ, mulai sadar ya, jalan walaupun pulang dari masjid ya, walaupun masih pakai sajadah atau pakai peci ya sudah, biar tidak usah ganti baju, olahraga, keluar aja cari tempat badminton, muter-muter aja, atau kadang dengan istri di sawah, karena rumah saya di perumahan kejauhan sana di Balai Satu itu kan banyak sawah ya. Cuma pada akhir-akhir itu kan sering hujan, akhirnya saya cari, wah ini kalau hujan gini berarti harus cari tempat yang tidak hujan, yaitu pas lapangan badminton kosong, muter sampai selesai. Alhamdulillah ada perubahan. Kebetulan ditambah lagi ketika pas new visa itu ditawari oleh Pak Rianto, nek arep tambah suplemen ya wis. Yang Pak Rianto itu yang dari KPH yang kalau dikocok itu begitu kayak bubur gitu ya, bisa menambah ya itu kan, walaupun terpaksa di atas 500.000 ya udah beli, karena memang itu untuk kepentingan supaya kita bisa fit. Nah, nanti cuma ketika sesudah haji kita semua harus memelihara kesehatan, dan memelihara kesehatan ini kan juga insya Allah merupakan ibadah ya, dan ini juga mungkin juga merupakan ilmu yang mari kita amalkan. Tadi sedekah jariah dulu kita sudah sempatkan sedekah jariah, yaitu dengan menyumbangkan diantaranya di saat haji ini untuk pembangunan gedung, mudah-mudahan segera bisa selesai gedung KPH ya. Nanti di rumah kita juga mungkin sudah mulai ada banyak proposal datang ya. Kita jangan sampai melengos ya, ketika ada proposal atau permintaan sumbangan ya kita dengan seluruh semampunya dan sebagainya ya karena memang kita semua yang haji ini belum tentu orang-orang yang kaya raya kita Pak tapi sebagian besar hasil dari roker ngumpul sedikit demi sedikit, akhirnya alhamdulillah bisa terkumpul gitu kan. Seperti saya juga karena guru ya, seperti Pak Jum ini juga guru ya biasalah kalau guru ya berarti dari sertifikasi 2010 dapat mulai sertifikasi, 2012 mendaftar ya, dari situlah mulai mengangsur sampai perkiraan ONH tahun sebelumnya berapa ya udah kita usahakan sedikit demi sedikit sampai saya dan istri saya alhamdulillah lunas ya. Kebetulan ya istri saya pandai mengatur keuangan, jadi artinya ya kalau saya nggak bisa, kalau saya lebih boros mungkin karena umumnya bapak-bapak ya. Jadi alhamdulillah bisa
kumpul. Ya. Jadi kita pulangnya nanti juga ada tantangan lagi, yaitu amalan yang pertama tadi, sedekah jariyah. Pulangnya kita dari haji nanti mulai lagi ada infak, ada permintaan sedekah jariyah dan sebagainya. Itu juga kalau kita kembalikan ke diri kita, sebenarnya itu mungkin akhirnya jadi ujian bagi kita. Karena sesudah haji itu malah justru kita itu bisa lebih mudah emosi, bisa lebih mudah itu tidak stabil, ya, dan sebagainya. Kenapa? Ya karena pulang-pulang kono proposal pulang-pulang mulai kedatangan takmir masjid, ya. Pulang-pulang mulai Pak Haji, ini ada pembangunan ini, ada anak yatim, atau kalaupun tidak ada yang datang meminta sumbangan, tapi kan kita pulang juga harus terdorong mana-mana yang membutuhkan. Ya, apalagi kalau kembali kepada surat Al-Imran, mungkin ada yang hafal, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah arduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, bahwa bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa, ya, uiddat lil muttaqin, ya. Dan yang bertakwa ini diterangkan di ayat berikutnya, alladzina apa yang hafal, yunfikuna fis-sarra wa dharra. Dan kita nanti di masyarakat mungkin dianggap sebagai yang sarra, ya Pak ya, dianggap sebagai yang mampu, walaupun kita hajinya juga dari oker-oker, ya, dari nyicil-nyicil dikit-dikit, ya. Tapi karena sudah dianggap sudah mengeluarkan 55 juta, ya, kita masuk mungkin dianggap masyarakat kategori yang sarro, ya, yang lapang, ya. Walaupun mungkin kita sebenarnya ya pulang haji ya posisinya doro, ya, lawannya lapang sempit, ya. Lawannya lapang sempitnya. Ya, siapapun yang jamaah haji di sini, baik yang kondisinya lapang maupun yang kondisinya sempit, ya, karena kita sudah dianggap lapang, ya sudah, kita yang pokok adalah keikhlasan kita, ya, berapapun kita tetap mengamalkan sedekah jariyah, ya. Apakah itu kebutuhan masjid, apakah kebutuhan anak yatim, ya, apakah bangunan, jalan dan sebagainya, ya. Jadi yang saya tekankan di sini, kita pulang haji nanti, walaupun tidak ada orang yang datang minta sumbangan, tapi kita ini melanjutkan, mengamalkan atau memelihara apa Pak? Kemabruran kita, ya. Di antaranya memelihara sedekah jariyah ini, walaupun mungkin sebagian dari kita sebenarnya posisinya adalah dharra, ya, alladzina yunfikuna bis-sarra wa dharra, mereka yang bertakwa yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antaranya adalah bagi mereka yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, kita sendiri yang tahu nanti, ya, sepulang haji ini kita sebenarnya posisinya lapang atau sempit, tetapi kedua-duanya disinggung di dalam Al-Quran ini, ya, bahwa infak itu lapang maupun sempit. Berarti surga itu juga Allah berikan secara adil bagi yang lapang maupun sempit. Syukur-syukur kita, insya Allah mudah-mudahan
dalam keadaan lapang, atau karena mungkin mudah-mudahan doa kita kan mungkin diantaranya ya Allah lapangkanlah rezeki kami ya, apalagi doa di tanah suci ini mudah-mudahan dikabulkan Allah. Salah satunya saya yakin di antara salah satu doa dari kita semua, saya yakin mungkin ya, atau saya kira-kira itu diantaranya mungkin doa supaya kita diluaskan rezekinya. Ya, saya juga begitu ya. Saya juga berdoa begitu supaya diluaskan rezekinya, diantaranya karena supaya bisa membantu membuatkan rumah buat anak saya, karena dua-duanya anak saya laki-laki, sudah mantu saya dua-duanya laki-laki ya, tapi kan ngontrak dan saya bolehkan menikah karena sudah ada dua-duanya, sudah ada yang ya maksudnya cenderung gitu, kemudian kita sudah menikahkan karena dua-duanya mencari sendiri jodohnya ya. Yang satu kebetulan hanya dengan tetangga satu catur itu nyamplung ya. Anak laki-laki yang kedua mendapatkan dari Kalimantan. Ya, itu pun saya membayangkan wah Kalimantan berarti harus banyak pengeluaran uang, tapi ternyata Allah menolong, yaitu dengan cara bahwa beliau atau pesan saya nerimo apalagi hidup di Jogja juga mau ya, menerima juga untuk kontrak rumah gitu ya. Maka di antara doa saya juga, dan saya yakin atau saya kira juga doa bapak-bapak ibu yang lain juga diluaskan rezekinya. Ya mungkin ada yang punya prinsip bahwa nek arep nikahke anake yo nek iso yo rumah sih. Berarti kalau harus punya rumah dulu, kira-kira kapan ya menikahkannya? Kalau harus menikah harus mempunyai anak rumah dulu ya kapan, kan bingung juga. Akhirnya ya sudah bismillah, yang pokok anak sudah suka, calon juga sudah berminat, kita nikahkan insya Allah bismillah. Karena kalau dikembalikan kepada ibadah maka nikah itu ibadah. Oh ya, mungkin saya akan menyampaikan satu hal di sini yang mungkin bisa jadi merupakan satu tradisi menikahkan anak. Nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi dan nanti bisa ditanyakan sama Pak Udi juga atau Pak Ruswanto. Saya prinsipnya ketika menikahkan, dan nanti kalau mungkin itu merupakan hal pemikiran yang baik, itu ya kebetulan si anak laki ya, anak saya laki jadi lebih fleksibel, yaitu tidak apa-apa, kira-kira bisa menebak, tidak menerima apa-apa sumbangan begitu ya. Saya tantang bapak-bapak, mudah-mudahan berani, khususnya kalau punya anak laki ya, khususnya kalau punya anak laki. Kalau anak perempuan kira-kira kayaknya tradisi di Jogja itu masih ya, masih harus ada kaleng gitulah atau celengan lah gitu ya. Tapi pertama kalau punya anak laki-laki, saya bertanya atau mengajak diskusi kepada bapak-bapak ya. Kalau berani tidak usah ya, menerima sumbangan. Nah, nanti ada diskusi sendiri kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, saya sudah mencoba ya dalam rangka mengurangi stres. Karena apa, di Jogja itu kan saya orang Tegal ya. Di Jogja kan kelihatannya pas ana undangan ya bagi nyumbang vaksin Siti yo piye, orang nyumbang yo piye dan sebagainya. Apalagi sering kan biasanya ini adalah pembicaraan ibu-ibu ya, emak-emak ya, persoalan sumbang menyumbang dan sebagainya. Maka ya itu adalah sebuah diskusi bagi saya. Kalau punya anak laki-laki, beranikan saja. Dengan seadanya kita punya uang, punyanya 1 juta ya sudah, paling mungkin bacaan lingkungan RT misalnya
punyanya 2 juta ya mungkin se-RT juga, tapi mungkin lebih bagus. Punyanya 3 juta, 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Intinya adalah lingkupnya adalah cukup lingkup yang kira-kira roto itu ya semua, tapi lingkupnya dari mulai RT mungkin menambah dan lain-lain. Artinya apa? Lingkup yang sekiranya tidak usah diperpanjang, diperlebar. Maksudnya diperlebar bagaimana? Mengundang orang-orang yang kaya, mengundang yang potensial, sementara mungkin ada tetangga yang kurang mampu tidak diundang atau tidak diberi bacaan dan sebagainya. Itu ya di situ tulis saja, tidak mengurangi kehormatan. Kami tidak misalnya menerima sumbangan misalnya begitu ya. Dan kita kan juga jadi enak ya ketika kita menyajikan apa Pak? Hidangan. Karena kita juga tidak banyak memohon kepada mereka. Sebab coba kita memikirkan, ketika kita mengundang orang hadir, ya ini juga kaitannya mungkin juga dengan infak ya, cuma tadi sedekah jariah. Ketika kita mengundang orang hadir, itu kan ada yang jauh, ya, ada yang berkilo-kilometer, ya, ada yang harus membatalkan acara dan sebagainya. Yaitu kita hargai dengan cara tidak usah kita meminta beliau memasukkan celengan itu, udah jauh-jauh. Apalagi kembali pada kita semua tahu, apalagi jamaah haji, bahwa nikah itu adalah ibadah. Ya, nikah sunnati, kalau nggak salah hadisnya bahwa nikah adalah sunnahku. Dan kalau siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku. Itu dalam hadis ya. Sehingga ya karena ibadah sudah diniatkan semampunya, seadanya, tidak usah dengan tambahan utang. Karena mungkin kan bisa juga ada yang, ini bahan diskusi juga ya, ada yang menghitung-hitung yaitu apa? Dengan mengeluarkan 50 menjadi berapa nih Pak Cum, guru matematika? Dengan mengeluarkan 50 juta harapannya nanti menjadi bahkan bisa 4 kali lipat. Dan itu bisa, menurut saya memang bisa. Apalagi punya konco-konco yang sugi-sugi, ya, bisa itu. Menurut saya bisa itu. Apalagi ini sudah jamaah haji, banyak teman-teman haji. Ya. Jadi jangan sampai ada yang datang merasa terpaksa. Ya, kalaupun mungkin tetap bahwa bapak, ibu-ibu tidak bisa meninggalkan tradisi apa tadi? Tradisi selekan tadi ya, niatkan betul bahwa niatnya adalah sedekah begitu ya. Tapi kalau bisa ya, saya menyarankan dan sedikit semacam memberi tantangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, beranikan saja, tidak usah menerima sumbangan, sehingga kita juga berani dan kita juga tidak merasa rikuh. Kalaupun ya hidangan yang kita persembahkan ya ibaratnya ya nasi kucing atau nasi godong telur, godong kates ya dan sebagainya, begitu maksud saya. Sehingga udah plong ya. Ini kaitannya dengan infak. Orang yang datang ingin berinfak atau menyumbang juga tidak merasa terbebani, dia pokoknya hanya punya waktu ya datang ya. Sehingga jangan sampai setelah selesai acara ya, kalau karena bisa juga setelah selesai acara kita melengos kepada wah ini amplop ini kita lengosi atau kita ya karena ini amplopnya seseorang ada namanya sedikit dipelengosi kan ya begitu. Jadi tidak ada pelengos-pelengosan, apalagi kita sekarang sudah haji, itu kaitannya dengan
infak, sumbangan di masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa amal yang sudah putus nanti ketika kita sudah meninggal dan masih bisa terus kita dapatkan hasilnya atau panennya, yaitu yang ketiga adalah ilmin yuntafa'u bih, ya. Maka ya, di antara pergaulan kita ini kan juga saling memberi ilmu, ya. Di antara pergaulan kita ini adalah saling memberi ilmu. Maka insya Allah yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ya, yang misalnya kita pengen dapat ilmu tentang keamanan ya, sama papon polisi yang berantasik, ya, tentang bagaimana supaya aman dan sebagainya, ilmu tentang kemarin tafsir, itu berarti beliau Pak Fuki, Pak Mas Prima, Pak Ruswanto, ya, dan Pak Alek, itu semua insya Allah juga nantinya akan memetik, ya, akan memetik hasilnya karena memberi ilmu, ya, ilmu apa saja, ya, ilmu apa saja, ya. Kebetulan di sekolah saya mengajarnya bahasa Inggris, Pak, Bu, ya, ya. I teach English, jadi bukan agama, ya. Jadi ya mudah-mudahan walaupun saya ngajarnya bukan agama, ya, ya, not religion but English, ya, bahasa Inggris, mudah-mudahan itu juga berguna karena mungkin nanti anak-anak yang belajar sama saya mungkin dia bisa ke luar negeri dengan bahasa Inggrisnya, bisa berkomunikasi, mendapatkan nafkah nanti, ya, dengan bahasa Inggrisnya. Atau kalau dia jadi dokter, dia bisa presentasi dalam bahasa Inggris, ya. Kalau dia jadi atau apa, jadi ulama misalnya, mungkin juga dia ketika nanti bisa berdakwah dalam bahasa Inggris. Tapi kan saya hanya sebagai pengantar, ya, pengantar bahasa Inggris, ya. Dan apalagi ketika kita mengajar, niatnya adalah niat untuk memberi ilmu supaya bisa bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Dan bapak-bapak yang sudah saling ngobrol, saling share pengalaman, insya Allah itu juga merupakan satu ilmu yang nantinya akan dipanen, ya, yang nantinya akan dipanen ketika, ya, meninggal atau sudah tidak ada di dunia lagi, ya. Ya, sebenarnya ini kita perlu, ya, Pak Marlan, mendata siapa-siapa dan semuanya punya ilmu, dan nanti bisa kalau apalagi pas kosong begini untuk men-share ilmunya, karena masing-masing punya ilmu, punya membuat, punya pengalaman, ya, tidak harus dengan dalil-dalil agama, tapi mungkin pengalaman apapun, ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Prima itu kan kesehatan, ya kan? Berarti yang lain juga nanti ada kaitannya dengan ilmu yang di luar, yang tidak harus memakai dalil-dalil, ya kan? Dan insya Allah itu akan menambah, ya, ilmu itu ketika diamalkan, insya Allah akan bertambah, bukan berkurang. Ketika saya mengajarkan bahasa Inggris, ya, ilmu saya bertambah, ya. Karena saya kan berarti harus serius, kan, terutama apalagi menghadapi anak-anak yang pintar bahasa Inggris, kan. Berarti kan saya juga bertambah karena harus belajar, ya. Some students are very good in English. They speak very well. So of course I have to try, ya, to speak well too. Tapi saya harus bicara bagus juga. Dan diantaranya tantangannya saya harus berusaha walaupun tidak ke luar negeri,
ya paling nggak banyak komunikasi. I have to communicate with others in English, with people from all over the world, in Yogyakarta, in tourist objects, for example, di tempat-tempat turis, misalnya kan, komunikasi untuk bisa mendapatkan bekal, ya, untuk diberikan kepada siswa, yang mana mudah-mudahan itu berguna. Ya karena nggak keluar negeri kan, sudah nggak keluar negeri atau kita cukup di Jogja, ya sudah kita latihannya dengan orang asing, kemudian kita ajak siswa-siswa untuk berbicara, mudah-mudahan dengan niat ibadah, maka itu pun mungkin insya Allah bisa mendapat pahala gitu. Jadi monggo kita usahakan saling share nih. Mulai hari ini saya memberi sebuah ajakan, kita ngobrol, saling share apa yang bisa kita dapatkan, ilmu apa yang kita miliki, maka mari kita saling share ya. Kemudian yang ketiga ya waladin sholihin. Ini juga waladin. Kalau tadi salasin sodakotin kan pakai tin kan, waladin sholihin semuanya pakai kasroh berturut-turut ya. Atau walad atau anak yang soleh ya. Ini tidak harus anak yang perempuan ya, tidak harus anak laki maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab memang walad artinya laki ya, walad. Ya, apalagi kalau di Tegal kan ada istilah waladku mana atau ya, walad. Tapi di sini adalah anak yang soleh. Ya. Ada yang tidak punya anak laki-laki, ada yang berarti anak perempuan ya, semua. Bahkan kalau diperluas ya, nanti ditanyakan lagi sama Pak Uki ya. Kalau diperluas saya kira tidak hanya anak yang memang kita punya anak, bisa jadi kita memelihara anak yatim, itu insya Allah akan menjadi juga tanggung. Tidak punya anak laki, tidak punya anak perempuan ya. Nanti mohon diperluas oleh khususnya Pak Uki dan yang lain ya. Yang dimaksud waladin sholihin, apakah harus anak laki-laki? Saya kira tidak ya, anak perempuan. Bahkan kita tidak punya anak ya, maka berarti hanya dua, sodakotin jariyatin sama ilmin yuntafa'u bih. Mana anaknya? Maka kita ada anak ya, kita pelihara. Mungkin ya walaupun sebulan hanya 100.000 di tempat anak yatim sekitar kita, di kampung kita ada pondok yatim ya udah 100.000 atau sebulan 50.000 ya. Insya Allah itu juga merupakan satu memelihara anak yang nantinya apalagi anak-anak itu nanti mendoakan kita. Mohon saya didoakan ya. Jadi kita didoakan ya, didoakan oleh anak-anak, oleh mereka ya, karena kita sedikit-sedikit ya, kalau bisa memang rutin ya, kalau bisa rutin walaupun berapa rupiah pun, apalagi yang tidak punya anak ya. Nah ini yang punya anak ini saya juga punya tantangan atau diskusi atau bahan diskusi. Sebaiknya itu anak itu disekolahkan kalau ada yang masih kecil ya atau punya cucu ya, yang siang pulang atau yang sampai sore atau yang sifatnya full time di madrasah secara full time, katakanlah 6 tahun SMP SMA. Yang mana ini kira-kira? Ini juga nanti bisa menjadi bahan diskusi. Kebetulan pengalaman saya buat full time selama 6 tahun, dua-duanya anak laki-laki saya. Ya monggo kalau memang sudah menjadi mahasiswa ya sudah ya, tinggal pemeliharaan akidahnya dan lain-lain. Tapi saya alhamdulillah dengan cara seperti itu memang pengeluaran uang lebih besar. Ya, pengeluaran uang lebih besar. Kenapa? Ya ada makan, ada minum, ada uang asrama. Apalagi kalau semuanya dilayani laundry dan sebagainya, pasti lebih banyak biaya atau pemeliharaan atau kosnya ya. Maka ini monggo menjadi bahan diskusi. Kalau
cara yang saya lakukan itu baik, monggo bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sudah punya anak pada lulus SMA, ya berarti tinggal memelihara akidahnya, memelihara akhlaknya dan sebagainya. Di antara hikmahnya, kalau kira-kira minimal 6 tahun berada di pesantren, seperti salah satu anak saya itu di Mu'alimin, ya, itu alhamdulillah menjadi lebih apa ya, mandiri begitu. Dari sisi dia sholat terutama sudah tidak harus diperintah lagi. Saya berada di sini 40 hari, saya membayangkan anak saya sholat, ya. Anak saya sholat mandiri dengan istrinya. Ya, dulunya 6 tahun SMP SMA di Mu'alimin. Monggo memilih madrasah atau pondok yang mana. Khususnya kalau ini sudah sepuh-sepuh, berarti nanti bisa memberikan saran kepada anak atau cucunya, ya cucunya begitu. Ya. Nah, pertanyaannya loh, Pak Jen, kalau yang siang pulang gimana? Kan juga sama, siang hari pulang, ya kan? Siang hari pulang gimana? Ya yang siang hari pulang, ya maka kita mohon kepada guru-gurunya supaya terus ikut memantau. Yang kedua, kita sendiri sebagai orang tua juga harus 24 jam tetap memantau dalam hal apa saja, mungkin ibadahnya, kegiatan pengajiannya, kegiatan remajanya dan sebagainya. Kita mohon kepada guru-gurunya, terutama guru agama dan lain-lain, ya, atau ya apa namanya, pihak sekolah, supaya kalau bisa menambah kegiatan, ya, supaya tidak plong, ya, siang jam 12 pulang, ya, nanti akhirnya ke bawah video game online, apalagi sampai pada tingkat ya kecanduan dan sebagainya. Jadi ini bahan diskusi yang kedua. Bahan diskusi yang pertama tadi diantaranya kaitannya dengan infak, ya, apakah kita masih perlu menaruh celengan ketika kita menikahkan anak, ya. Kalau berani tidak usah, khususnya kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan mungkin masih tradisi, ya, itu nanti diskusinya mungkin sendiri. Tapi kalau berani monggo. Jadi dengan uang apa adanya, tidak usah utang, ya, maka kita tidak stres. Karena nikah itu ibadah, maka menikahkan anak tidak harus meminta sumbangan. Sehingga kita pun plong mengeluarkan hidangan yang bentuknya nasi kucing pun tidak masalah, ya kan? Karena orang yang mau hadir di acara resepsi kan orangnya jauh-jauh, ya. Dan yang diundang tidak usah pilih-pilih. Yang paling utama adalah lingkungan, ya, yang kaya, yang miskin, lingkungan, mungkin keluarga dan sebagainya. Tantangan kedua adalah tadi diskusi kedua, sekolah yang baik yang mana, yang siang pulang atau yang pondok pesantren. Kedua-duanya ya kalau kita lihat ya mungkin ada plus dan minusnya. Tapi pengalaman saya menitipkan anak saya, ya pertama maupun kedua di pesantren. Yang pertama kebetulan di Hidayatullah, karena ketika itu mendaftar kontrol nggak diterima, Hidayatullah masih bisa menerima karena yang masih buka. Kemudian anak kedua di Mu'alimin, berarti dua-duanya 6 tahun. Alhamdulillah, di antara hasilnya adalah hikmahnya adalah kemandirian. Satu dari sisi ibadah. Jadi saya di sini insya Allah tidak khawatir. Anak saya insya Allah sholat tidak usah dipantau setiap detik, tidak setiap saat. Itu masih berapa menit kalau bisa ditambahkan, ya. Nah mungkin saya kira Pak ditambahkan yang lain, ya, karena itu juga ada Pak Madi. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya sampaikan tadi adalah hadis yang kalau tidak salah dari Abu Hurairah, tidak matabnu adam ingkota amaduhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah.
Ya, 3 hal kalau kita punya tiga-tiganya alhamdulillah. Dan kalau tidak juga kita insya Allah punya. Karena kalau tidak punya anak kan kita juga bisa nyumbang mungkin anak yatim tiap bulan berapa rupiah, rutin begitu. Saya yakin ada yang lain yang mau menyampaikan, apalagi ada Pak Madi. Kurang berbicara, mohon maaf ini karena tidak ada yang ditunjuk, tidak ada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditunjuk Pak Madi. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Saya mendapat kita semuanya sebagai bermanfaatnya. Beliau menyampaikan bahwa ketika anak meninggal itu akan semua putus, ya, putus amalnya, putus pahalanya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sudah terjadi, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu doakan kedua orang tua. Dan yang beliau sampaikan mungkin akan ada diskusi atau tanya, dipersilahkan mungkin yang sakit, depresi, ya, menambah. Yang juga boleh melengkapi. Kalau bertanya ya nanti, kalau bisa dijawab. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau ada, kalau ini Bapak yang di depan karena Ibu mungkin ya. Yang di sini dan yang kelihatan, mungkin terutama pengalaman. Atau mungkin menambahkan pengalaman. Iya, dari 2 diskusi tadi. Masalah pernikahan, masalah sekolah anak mungkin dan sebagainya. Pak Mariati, ada itu betul? Enggak, Pak. Masih 3 menit, 5 menit. Tidak ada? Diskusinya mungkin dengan saya untuk besok. Pak. Atau bagi pengalaman tentang Pak Jum, Pak. menyekolahkan anak tadi. Nambah, Pak. Ini guru, Pak. Moga, Pak. Ya. Moga Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ini, Pak. Ya. Kalau ada perbedaan pengalaman disampaikan, karena mungkin ada plus dan minusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedua anak saya kebetulan mondok di NPS Rambanan selama 6 tahun. Laki-laki atau perempuan? Perempuan semuanya, karena anak saya tidak ada laki-laki saya. Berarti SMP dan SMA. Iya, SMP dan SMA. Alhamdulillah yang anak pertama sudah lulus di UPN. Kemudian yang kedua ini baru kelas 11. Jadi masih 1 tahun lagi untuk menyelesaikannya. Dan alhamdulillah memang kalau Anda dimasukkan di pondok pesantren, setidak-tidaknya untuk agamanya alhamdulillah lebih baik. Ya, sementara itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan dari saya, anak saya yang pertama melanjutkan SKI ya, mungkin mahasiswanya adab ya, dan mengajar di Hidayatullah. Alhamdulillah bisa menikmati dan sekarang dapat mengikuti PPPG. Anak yang kedua programmer Win ya, dari Mualim Win ke programmer atau IT gitu ya, sambil bekerja di Jalan Magelang juga menjual laptop. Itu artinya kemandiriannya di situ. Ketika mahasiswa menjadi mandiri maksudnya, selain ibadah maksudnya. Monggo menambah yang lain, Pak. Ada sharing lalu silakan kalau ada sharing, Mas. Sharing. Ini Mas. Pengalaman. Karena ini mengganti yang tidak hadir. Ini Mas. Sharing. Sampai ya. Bisa jadi ada ide baru yang bisa 3 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang bisa ditiru. Ya, saya sharing terkait yang anak laki-laki tidak perlu meminta sumbangan. Nah, itu dulu juga pernah saya terapkan. Bapak saya di situ menetapkan untuk pernikahan saya dulu. Oh, pernikahan jenengan? Ya, di tahun 2022 kemarin itu nggak dicerca oleh. Niatnya cuma mau pengajian gitu. Oh, gitu. Untuk mengundang syukuran di rumah. Tapi pada kenyataannya budaya dari tetangga, dari masyarakat, keluarga yang namanya
datang yang niatnya itu untuk ya ini istilahnya boyongan ya Pak, boyongan resepsi di tempat laki-laki kayak gitu juga sudah pada satu amplop. Ya. Oke, jadinya walaupun nggak ada kotak gitu tetap saya disalamin tetap Iya. ada amplopnya. Iya, Oke. tapi kan sebelumnya sudah diberitahu. Oke, Tidak ada jadi masalah. ada. Karena yang penting sudah diberitahu. Jadi orang yang mau datang sudah nggak stres. Aku rasa nggak apa-apa. Jadi Gimana lanjutkan? Terus biar jadi malah itu apa namanya? Malah kebak. ya di tempat duduk saya itu malah jadi banyak banget karena nggak sedia apa-apa, nggak sedia kotak, nggak sedia itu apa namanya? Baskom gitu untuk naruh sumbangan. Iya, Udah taruh taruh belakang. Nggak apa-apa. Ini malah kewalahan sendiri Iya. nih. Tapi menurut saya nggak apa-apa karena sudah diberitahu duluan. Oke. Iya. Mungkin itu sih Pak, karena ya budaya dari Sampai itu numpuk. resepsi itu biasanya Sampai sering numpuk. bawa amplop. Karena nggak ada celengan. Mungkin itu sharing dari saya. Iya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya itu pengalaman. Bapak Ibu itu salah satu pengalaman ya, sumbangan tanpa menerima sumbangan tapi tetap disumbang. Iya. Karena orang itu mesti nggak enak. Ya itu seperti itu, daya untuk itu diberikan dengan masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Tadi Pak Yan yang tadi ada tantangan untuk kita, tentu sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesiapan kita untuk menjalankannya. Niatnya sodako. Niatnya sodako. Bapak sehubungan waktunya hampir habis ya. Sekarang sudah jam 19:05. Sebentar lagi ada maghrib. Maka untuk kesempatan ini saya terima kesempatan untuk menyampaikan salam kemudian. Terima kasih bersama mari kita akhiri baca darah dan doa untuk bersama. Alhamdulillah.